Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk menuntut ilmu. Maka jadikanlah ini ladang amal dan sebagai ibadah jalan menuju surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Bersama saya Ibu Ramayani akan menjelaskan materi beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Tujuan pembelajaran ini agar peserta didik mampu menjelaskan berkaitan dengan meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang kedua, menyebutkan kitab-kitab yang Allah turunkan dan kepada siapa Allah menurunkan kitab tersebut. Yang ketiga, menyebutkan dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan kitab-kitabnya Allah. Allah dengan maha kuasanya telah memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan pedoman hidup agar manusia tidak mudah tersesat. Maha kuasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya agar manusia mampu membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dan mana jalan-jalan yang menuju surganya Allah, serta larangan-larangan yang membuat manusia tersesat, tergelincir kepada nerakanya Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Kitab-kitab yang Allah turunkan ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 16. Kitab yang pertama yaitu Taurat. Allah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa di Bukit Sinai dengan bangsanya itu Bani Israel. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Dalil tentang kitab Taurat yaitu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud, bangsanya itu Bani Israel atau umat Yahudi. Bahasa di dalam kitab Zabur yaitu bahasa Qibti. Dalil tentang kitab Zabur terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis dengan bahasa Suryani, menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Dalil tentang kitab Injil yaitu terdapat dalam surat Maryam ayat 30. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab terdahulu atau kitab sebelumnya. Dalil tentang Al-Quran terdapat Quran surat Ali Imran ayat ke-3. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Dalil yang berkaitan dengan Allah menjaga Al-Quran yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran itu sudah pasti Allah jaga sampai hari kiamat nanti. Perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab itu lebih lengkap isinya.
sedangkan suhuf sebagian hukum yang tidak tercantum. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, kalau suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Kitab biasanya berlaku lebih lama, kalau suhuf biasanya sifatnya sementara. Berikut adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia, mana yang salah dan mana yang benar, pedoman agar manusia tidak berselisih, memberikan informasi sejarah kehidupan orang terdahulu. Manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati manusia menjadi lebih tentam dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita selaku umat Islam, kita harus sering-sering perbanyak membaca Al-Quran. Jika ada waktu, perbanyak untuk menghafal Al-Quran, karena Al-Quran akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.